Surah Al-Kahfi itu artinya goa. Boleh juga gua, terserahlah. Bukan gua orang Jakarta ya. Kalau itu saya itu gua. Di dalam bahasa Arab, bahasa gua itu macam-macam. Ada namanya kahfun. Bahasa Inggrisnya cave. Kahfun. Ada satu lagi gorun. Gor. Nah, kalau dia guanya agak luas, namanya kahfun. Kalau dia sempit, bahasa Arabnya gorun. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad menerima wahyu itu di gua juga kan? Apa bahasa Arabnya? Bukan kahfun, tapi gorun. Goru Hiro. Gua Hiro. Sempit itu guanya. Saya udah ke situ. Berkelahi aja kerja orang di pintunya. Ribut sana sini, dorong sana sini, mau masuk. Pas di dalam baru bingung dia. Tak ngerti dia apa-apa. Harus belajar biar tahu itu. Kecil. Saya lihat Nabi tidak bisa berbaring di situ. Duduk aja. Saking sempitnya itu, Pak. Naik ke atas ketemu itu. Itu kalau kecil gorun bahasa Arab. Kalau dia besar bisa ditempati oleh 7-8 orang macam ini, namanya apa? Kahfun. Namanya Surah Al-Kahfi. Tidak disebut Surah Al-Ghori karena guanya itu agak besar. Nah, itu beda. Nah, siapa mereka itu? Ashabul Kahfi itu? Ini penjelasannya tak bisa sekali, Pak. Harus dibahas surah Al-Kahfi ini kalau prediksi saya 2 tahun lah pengajiannya. Saya ringkas-ringkas saya dulu sedikit. Mereka ini di dalam tafsir At-Tabari, saya baca juga tadi malam, saya singkat-singkat sedikit. Mereka ini pemuda-pemuda orang kaya yang beriman dan tidak setuju dengan perintah, dengan kebijakan seorang raja di masanya. Namanya saya lihat macam-macam di tafsir. Tapi nampaknya nama yang betul namanya Dak Yunus, nama raja itu. Nanti boleh-boleh. Ada juga Dik Yanus. Macam-macam saya lihat cara bacanya. Tapi nampaknya Dak Yunus. Siapa itu Ashabul Kahfi itu? Macam-macam juga namanya. Ada saya lihat namanya Muksalmina, Tamliho. Ada juga Musailimina Yamliho. Macam-macam baca namanya. Di Al-Quran disebut di surah Al-Kahfi ayat ke-9, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Wahai Nabi Muhammad, kamu kira kisah Ashabul Kahfi itu cerita yang sangat menakjubkan? Apa maksudnya itu? Mulai masuk dia kan? Kata Imam At-Tabari begini. Nah, ini tadi tafsirnya. Itu sebenarnya kisah Ashabul Kahfi itu belum ada apa-apanya. Jadi kalau orang musyrik menanyakan itu, sebenarnya itu enggak pala penting. Begitulah kira-kira. Am hasibta anna ashabal kahfi kanu min ayatina warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ada yang lebih penting supaya mereka itu mau beriman. Apa itu? Kata Tabari, renungkan penciptaan langit dan bumi. Nah, itu lebih ngeri itu kalau dipikirkan. Daripada merenungkan kisah-kisah apa? Ashabul Kahfi. Ini dunia ini ngeri, Pak. Langit itu berdiri, tak ada tiangnya. Coba pikirkan itu. Coba dipikirkan. Bumi ini melayang-layang, tidak ada juga penggantungnya. Ngeri nih dunia. Cuma tidak dipikirkan aja. Di dunia ini lebih luas air daripada darat. Tak tumpah air itu. Padahal dunia ini menggantung, bisa lengket dengan gravitasi bumi. Siapa yang bisa menahan-nahan itu? Kalau Tuhan tidur, tumpah itu. Habis kita ini semuanya. Nah, itu lebih ngeri dipikirkan sebenarnya. Cuman orang musyrik dulu tidak pikirkan itu. Dia nanya yang aneh-aneh. Termasuk kisah-kisah zaman dahulu. Jadi dia sebut begini. Kata Syekh Sya'rawi, saya suka tafsirnya itu. Sebenarnya yang paling penting dari sebuah kisah
bukan data-data sejarahnya, bukan fakta-fakta ilmiahnya. Itu nggak penting. Saya kasih contoh, Pak. Bapak mau setiap hari pergi ke Masjid Raya Medan, untuk rekreasi, mau? Ngapain itu? Karena kita sudah tahu, ya Masjid Raya itu begitu. Dibangun oleh Kesultanan Delhi. Tahunnya jelas. Setelah itu apa? Nggak ada lagi. Habis. Dah. Itu sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab, dia melihat Ka'bah yang sejarahnya sangat panjang itu tidak beriman. Faktanya ada. Karena memang inti, goal, poin dari sejarah bukan fakta-fakta ilmiahnya. Yang paling penting adalah ibrah pelajarannya. Itulah yang abadi dalam dunia. Sejarah itu kalau diambil pelajaran dari dia, itulah yang abadi. Tapi kalau yang diambil fakta sejarahnya, itu tidak terlalu penting. Jelas ya Bapak Ibu ya? Itu kata Syekh Sya'rawi. Kenapa begitu? Itu sebabnya di dalam Al-Quran tidak ditemukan secara spesifik lokasi-lokasi sejarah. Karena itu tidak terlalu penting. Tidak juga disebut secara spesifik pasti dalam Al-Quran kisah-kisah tentang nama. Jarang. Fir'aun bukan nama, gelar. Iya kan? Banyak itu Fir'aun. Ada Ramses I, ada Ramses II, ada Maneptah, ada Maremtah, macam-macam namanya. Itu gelar. Karena tak penting Fir'aunnya itu. Yang penting jangan kau macam dia. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu dia. Ibrah. Nanti baca di akhir surah Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Di dalam kisah-kisah orang terdahulu itu yang paling penting ibrah. Apa itu ibrah? Ibrah terambil dari akar kata ubur, artinya jembatan. Artinya seberangkan pikiran dan hatimu ke kisah orang dulu seperti menyeberangi jembatan, ambil pelajaran dari mereka. Nah, itu sebabnya Bapak-bapak sekalian, di mana itu gua Ashabul Kahfi? Macam-macam. Ada yang bilang di Yordania, ada yang bilang dekat Palestina. Tapi Quran tak menjelaskan itu. Karena tak penting. Yang penting adalah bisa nggak imanmu sekokoh mereka. Oh, itu yang paling penting. Itu sebabnya Pak, pakar-pakar Al-Quran mengatakan tidak terlalu penting itu mencari di mana Nabi Nuh hidup, di mana Nabi Lut hidup. Perlu, tapi tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting dari itu, bisa nggak iman kita sekokoh para nabi. Begitu dia menyikapi kisah-kisah dalam Al-Quran. Jangan, saya bisa uraikan Pak, cerita yang aneh-aneh tentang Ashabul Kahfi ini. Bisa saya ceritakan. Macam-macam nanti saya ceritakan. Tapi setelah itu ngapain? Menghayal kan? Ngeri ya. Anjingnya itu bagaimana? Ngeri ya. Wajah mereka pas tidur bagaimana? Ngeri. Habis ngeri apa? Mau ngapain setelah ngeri? Ngeri-ngeri aja kan? Tidak ada gunanya. Nah, oleh sebab itu, saya tertarik dengan tulisan Pak Quraisy dalam tafsir Al-Misbah itu. Dia sebut begini. Karena di surah Al-Kahfi itu, pemuda-pemuda yang beriman itu berlindung dalam gua, maka siapa saja yang membaca dan mengamalkan surah Al-Kahfi, insya Allah terlindung dari neraka. Itu lebih keren itu. Makanya dalam Imam Tafsir Qurtubi dijelaskan macam-macam. Misalnya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, fadilahnya seperti ini, macam-macam fadilah. Mungkin itulah dulu bapak-bapak, ibu-ibu, yang diamalkan orang-orang tua kita di kampung, kalau malam Jumat dia baca apa? Surah Al-Kahfi. Tapi tak cukup dibaca aja itu. Diamalkan. Dikerjakanlah. Bisa nggak sekuat itu iman kita? Ashabul Kahfi. Bisa nggak bapak-bapak, kalau ibu tak berjilbab di rumah tegas? Nah, itu contoh iman yang kuat itu. Bisa nggak kalau anak perempuan kita tak pulang dicari? Itu iman yang kuat. Yang terbalik-balik. Pas anak ayam tak pulang dicari. Anaknya tak pulang, diam aja dia. Nah, tak betul itu. Bukan Ashabul Kahfi itu. Balik-balik sekarang nih. Anak kambing hilang, sibuk. Sana sini, masuk Facebook. Anak gadisnya pergi kita kemana-mana. Diam aja dia.
Tak betul. Itu bukan Ashabul Kahfi itu. Imannya itu yang kokoh. Nah, itulah yang kita cari. Nah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, yang terakhir yang mau saya tekankan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran ini. Bahasa Al-Quran kalau disebut dengan kisah, bahasa Arabnya kisah. Kisah namanya. Sama dengan kisos. Kisos itu apa? Hukuman kalau kita bunuh orang, kita dibunuh. Nah, itu tanya Ustadz Saleh Daulay. Fikih. Fikih itu pembahasannya. Kisah terambil dari akar kata mengikuti jejak. Itu maknanya. Mengikuti jejak. Misalnya, saya jalan. Kemudian orang ikut di belakang saya. Mana yang saya pijak, dipijaknya balik. Namanya itu kosso yakussu, mengikuti jejak. Diikutinya saya kemana-mana. Nah, kisah itu intinya kita ikuti jalan ceritanya, baru kita ikuti cara hidupnya yang baik. Itu kisah. Kisah, mengikuti jejak namanya. Kalau tidak kita ikuti yang baik, cuman kita baca-baca saja, itu namanya cerita-cerita bohong. Mungkin nanti terlalu keras ya kalau saya sebut. Di Indonesia ini ada apa? Cerita Danau Toba. Jelas itu. Apalagi Malin Kundang. Ada itu manusia jadi batu. Jelas. Apa itu bahasa Indonesia aja? Dongeng ya. Atau legenda. Apalagi kayak Exi Journey itu ada itu cerita. Itu bukan kisah. Kalau dia kisah, ada di situ ibrah yang bisa kita ambil, kita ikuti jejak-jejaknya. Nah, itu dia bedanya dengan dongeng dan bahasa Al-Qur'annya itu ada yang disebut dengan asatirul awwalin, kisah-kisah orang zaman dulu. Nah, yang tak penting-penting. Nah, ini lain cerita itu. Kalau kita belajar surah Al-Kahfi, ada di situ banyak perbedaan-perbedaan pendapat nanti yang fungsinya mengembalikan kita kepada kisah tadi. Saya masuk dulu sedikit. Apa yang dimaksud dengan am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apa itu arti ar-raqim? Raqim, apa itu artinya? Dalam Al-Quran disebut kitabum markum. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan di awal tadi beda-beda ya pendapat ulama kan. Raqim tafsirnya macam-macam. Ada yang mengatakan itu artinya kitab. Satu. Ada yang mengatakan artinya itu tulisan yang disembunyikan Tuhan. Dua. Ada yang mengatakan kisah yang ditulis di atas batu baru ditempel di gua Ashabul Kahfi itu. Beda-beda kan? Pertanyaannya, mana yang betul Ustaz? Yang betul ayatnya. Jelas ya Ibu? Iya. Yang betul yang mana? Ayatnya. Tafsirnya tunggu dulu. Begitu beragama ini. Jangan meledak-ledak. Ini yang betul, itu yang betul, itu salah semua. Tunggu dulu. Yang betul apa? Ayatnya. Bisa ya Pak ya? Apa maksud Ustadz ini? Jangan pecah-pecah karena beda pendapat. Ada itu masjid, gara-gara miring sajadah aja pindah. Astagfirullahaladzim. Ngapain? Jangan pecah-pecah. Yang kecil-kecil biarin. Yang besar-besar baru kita pisah. Misalnya, dia Tuhannya dua, keluar dari masjid. Nggak bisa. Di sini Tuhannya satu. Tapi kalau cuma sholat Pak, satu goyang jarinya, saya satu tidak, biarkan aja lah itu dah. Tidak ada masalah di situ. Yang penting masih sholat dia. Bisa ya? Begitu juga, satu berjenggot, satu tidak. Udah sholat dua-dua. Gimana kawan tuh? Tak ada jenggot dia. Masa dipaksa tumbuh? Udah dibelinya obatnya, tak tumbuh-tumbuh juga. Udah sama itu sholat. Ada satu, celananya di atas mata kaki. Satu lagi di bawah, udah sholat dua-dua. Sahnya itu. Yang tak betul tuh celana pendek atau tak pakai celana dia sholat. Nah, itu harus jadi masalah itu. Beda-beda. Namanya itu furu'iyah fiddin. Cabang-cabang agama. Yang pokok tadi namanya usuliyah fiddin. Pokok-pokok. Nah, ini tak boleh kita beda.
Inilah Pak BKM yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mohon izin, ini masih pengantar saja ya. Nanti kalau mau lebih dalam, boleh kita mulai kajian ini dari surah Al-Fatihah ayat 1. Yang sudah saya sampaikan di beberapa masjid. Bapak Ibu sekalian, mari belajar. Jangan bosan-bosan. Aneh nanti kita umat Islam, kita tidak mengerti kitab suci kita. Aneh itu. Luar biasa. Saya baca jurnal Pak. Masih ada 70% umat Islam di Indonesia yang tidak pandai membaca Al-Quran. Apalagi memahaminya. Oleh sebab itu, mari mengaji terus. Terima kasih Pak PKM. Mohon izin, mohon maaf. Kalau ada yang salah-salah kata, baru perkenalan. Nama saya Charles. Tengok nanti YouTube-nya. Charles Rangkuti. Mohon maaf, mohon izin. Dikira ibu itu, ini Ustadz ini non-muslim ini. Bukan, saya muslim. Nah, muslim saya. Dari kecil saya muslim. Bukan Raja Inggris yang sekarang itu ya. Nah, bukan itu. Itu lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.